Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kepada Rasulullah kita ucapkan dengan lafaz Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Anak-anak yang Bapak Ilham banggakan dan Pak Ilham sayangi yang berada di rumah atau dimanapun berada, sesuai dengan tugas pelajaran bahasa Arab yang Bapak kasih tugas kepada anak-anak Bapak, yaitu menerjemahkan teks atau dialog dalam bentuk bahasa Arab ke bahasa Indonesia sesuai dengan bahasa yang kita pahami yang terdapat pada halaman 2 dan 3 pada bukunya. Maka oleh karena itu, seperti apa yang Bapak sampaikan, terutama kali ialah anak-anak Pak Ilham adalah mengetahui dari kosakata. Karena dari kosakata inilah akan nantinya dibuat dalam satu kalimat. Dan untuk mengetahui kalimat, tentunya anak-anak Pak Ilham bisa juga melihat kosakata yang terdapat di bukunya, buku bahasa Arab halaman 8. Anak-anak yang Pak Ilham banggakan dan Pak Ilham sayangi, jadi yang Bapak maksud itu adalah yang terdapat pada halaman 2 dan 3, yaitu al-hiwar atau dialog percakapan antara ustadz dan siswa. Ustadz dan tolib, ustadz dan siswa. Di sini ada teks bahasa Arab disalin ulang di buku tulis dan dibuat artinya sesuai dengan cara pemahaman anak-anak Bapak sekalian. Jadi artinya tidak harus seragam, boleh berbeda-beda, ya intinya tujuannya satu. Yang penting paham apa maksud dari dialog tersebut. Maka di sini akan Bapak jelaskan, akan Bapak contohkan cara mengetahui maksud dari percakapan tersebut. Boleh anak-anak Pak Ilham mencatat, menyimak dengan baik, dan nanti disimpulkan sesuai dengan bahasanya masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai. Di sini ada ustadz dan sini ada tolib. Ustadz sebagai seorang guru laki-laki, anggap aja Bapak Ilham. Tolib ini adalah sebagai siswa atau anak-anak Bapak yang berada di rumah. Sedangkan al-hiwar ini adalah artinya dialog atau percakapan. Ustadz berdialog dengan tolib atau dengan siswa. Atau ustadz guru Pak Ilham berdialog dengan anak-anak Bapak yang ada di rumah. Di sini ada kalimat hal ta'rifu faidatas sa'ah. Maka ustadz berkata kepada tolib, bertanya. Di sini ada kalimat tanda tanya. Apa pertanyaan ustadz sama tolib? Hal ta'rifu faidatas sa'ah. Hal ini artinya apa? Ta'rifu artinya apa? Faidah artinya apa? As-sa'ah artinya apa? Nanti digabungkan dalam satu kalimat. Kita coba mengartikan perkata. Hal boleh diartikan adalah apakah, adakah, atau apakah kamu mengetahui. Ta'rifu kamu mengetahui, faidah artinya manfaat, as-sa'ah artinya jam. Dari mana Pak Ilham tahu ini perkataannya? Tadi ada di mufradat di halaman 8, atau bisa juga lihat di sumber-sumber yang lain. Jadi apabila kita bentuk dalam satu kalimat, hal ta'rifu faidatas sa'ah, apakah kamu mengetahui manfaat jam? Apabila ada bertanya, Pak, saya lebih suka kalau manfaat ini dirubah katanya menjadi dengan fungsi. Apakah kamu mengetahui fungsi jam? Juga boleh, karena tujuannya sama, menunjukkan tentang waktu. Boleh. Yang penting anak Pak Ilham paham sesuai dengan bahasanya masing-masing atau pemahamannya masing-masing. Setelah itu tolib menjawab, la a'rifu ya ustazu ma faidatuha. Kita artikan lagi. La artinya tidak, a'rifu sama dengan ta'rifu, mengetahui. Berarti karena ada la a'rifu berarti tidak mengetahui. Berarti tidak mengetahui ini ditunjukkan oleh tolib, mati saya, artinya saya tidak mengetahui. Ya ustazun, ya artinya wahai, ustazun artinya ustazu artinya ustad, ma artinya apa. Boleh juga apakah juga boleh. Faidatuha sama dengan faidah manfaat. Maka diartikan saya tidak mengetahui ya ustaz apa manfaatnya atau apa fungsinya, kan sama aja. Baik. Selanjutnya ustaz menjawab. Karena sini ada kalimat tanda tanya, dijawab lagi sama ustaznya, sama Pak Ilham umpamanya. Ta'rifu bisa'ati awqatas shalah. Ta'rifu tadi artinya apa? Kamu mengetahui. Bisa'ah artinya jam. Awqatas shalah artinya waktu salat. Maksudnya supaya kamu mengetahui waktu sholat.
atau agar kamu mengetahui waktu solat, sama aja. Yang pentingnya tujuannya agar kita mengetahui waktu solat. Alaika an nuwazzi'a waqtaka. Kita lihat alaika apa artinya. Baik. Alaika ini sama dengan menunjukkan sesuatu pada seseorang. Nuwazzi'a, nuwazzi ini artinya membagi. Waqtaka artinya waktu. Jadi di sini kalau menunjukkan sesuatu membagi dan waktu, oh jadi maksudnya gini. Alaika an nuwazzi'a waqtaka. Agar kamu bisa membagi waktumu atau bisa membagi waktu lid darosa, seperti waktu darosa apa artinya? Belajar, berarti waktu belajar. Waktu lil amali, amali apa artinya? Bekerja, maka waktu bekerja. Waktu lil laibi apa artinya? Bermain, maka waktu bermain. Wa waktu lin naumi, waktu an-naumi artinya tidur, maka waktu tidur. Jadi waktu belajar, waktu bekerja, waktu bermain, dan waktu tidur. Selanjutnya Thalib berkata lagi, na'am ya Ustadz. Na'am artinya iya. Ya Ustadz, ya ini artinya wahai. Ustadz artinya ya sama dengan Ustadz tadi guru. Na'am ya Ustadz. Iya ya Ustadz. Al-waktu kasyaifi. Al-waktu artinya waktu. Kasyaifi artinya pedang. Maka waktu itu ibarat pedang. Wa waktu asmanu min zahabin. Dan waktu asman ini seperti apa yang Pak sampaikan pertemuan sebelumnya, berarti kan paling berharga. Min, kalau min ini artinya dari. Zahabin artinya, zahab ini artinya emas. Maka waktu itu lebih berharga daripada emas. Kan boleh diartikan gitu. Lanjut, lizalika kun nasyiton. Di sini juga kita tahu apa arti nasyid. Nasyid kan artinya di kosakata artinya cerdas. Maka sang ustad, karena yang sini berhubungan ustad yang berbicara, maka ustad mengatakan dan nasyid bukan cerdas artinya rajin. Mohon maaf ya, rajin. Nasyid anak yang rajin, supaya ustad ini menanyakan jadilah kamu anak yang rajin. Itu maksudnya. Kun, agar kamu kun nasyiton, rajin, ini menunjukkan pada sesuatu seorang. Jadi maksudnya, dan karena itu jadilah kamu anak yang rajin. Kini kan ada tanda seru nih, diperintahkan supaya dia jadi anak rajin. Itu ibtadi' anil kasali. Ibtadi' ini artinya jauhilah anil kasali. Kasali ini artinya adalah malas. Maka Ustaz memerintahkan jauhilah perbuatan malas. Atau jangan kamu jadi anak malas, boleh juga. Atau jadilah pokoknya menunjukkan ustaznya jangan jadi orang yang malas kepada thalib tersebut. Jadi bisa kita artikan ibtadi' anil kasali, jauhilah perbuatan malas, atau jangan jadi orang yang malas, boleh juga. Wa hafiz alal waktu. Wa artinya dan, hafiz artinya menjaga atau jaga, alal waktu. Al waktu di atas waktu, maksudnya adalah dan jagalah waktu-waktumu. Itu waktu-waktumu. Lanjut, syukron ya Ustadz. Syukron artinya terima kasih. Ya artinya wahai Ustadz. Ya Ustadz artinya terima kasih wahai Ustadz. Sa'af'alu. Kali ini adalah af'alu ini kan sama dengan artinya dengan pekerjaan. Pekerjaan. Maka Thalib tadi mengatakan dia bahwasanya setelah terima kasih ya Ustadz, saya akan mengerjakan insyaallah. Jadi dia mengetahui maksud dari ustaz itu, dia akan insyaallah akan mengerjakan. Jadi gitu nak maksud Bapak Ilham, diterjemahkan menurut bahasa pemahaman kita masing-masing, tidak mesti harus seragam. Boleh contoh faidah tadi artinya manfaat, fungsi juga boleh. Atau tutunan tata bahasanya menurut bahasa masing-masing juga boleh. Yang penting tujuannya adalah sama. Itu maksud Bapak. Jadi agar dikumpulkan tugasnya secepat mungkin. Untuk mengetahui ini bisa dilihat dari mufradatnya halaman 8. Seperti an-naumi tidur, zahabun emas, dan lain, ta'rifu kamu mengetahui, dan lain sebagainya, dan dibuat dalam satu kalimat. Terima kasih Bapak ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.